Perkenalkan, saya Mutiara Zahra selaku host di podcast kali ini. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang public speaking nih. Oke. Kayaknya udah nggak asing ya. Benar. Tapi sebelum kita ngebahas public speaking ini, kita kenalan dulu nih sama bintang tamu kita yang kayaknya asik banget nih buat diajak ngobrol tentang public speaking ini. Iya, benar. Oke. Karena kata pepatah ya, Ra, Oke. kalau tak kenal maka tak sayang ya. Bener. Kita harus Kalau udah kenalan kenal dulu. maka harus sayang juga ya. Ya itu gimana tentu ya? nanti ya. Oke. Oke, mungkin dari aku kali ya. Boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Miranda Maharani, mahasiswa sekarang semester 5 kali ya. Oke, soalnya kita udah UAS. Ya ampun. Udah semester 5 nih, semester 5 di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Fakultas Hukum, ya itu sih. Oke. Selanjutnya perkenalkan selanjutnya ya. Nggak apa-apa, boleh. Boleh banget. Boleh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mutmainah. Saya sekarang kuliah jurusan hukum di UMKT semester 2 naik ke 3. Insya Allah sih kalau naik. Harus dong. Kita nggak boleh. Semoga aja ya doanya Iya, benar. teman-teman semuanya. Amin. Ya, semester 3 ya? Iya, semester 3. Kita pernah ngelewatin, kita seangkatan ya, Tara? Iya, benar. Oke. Sebelum kita masuk ke obrolan-obrolan yang lebih dalam lagi nih, Iya. tanya dulu nih kabarnya gimana nih? Baik nggak? Kalau fisiknya baik, Kalau dari hatinya? fisik, kalau ada hati nanti kita oke. Lanjut silakan. Kabarnya gimana? Kalau saya baik, Kak. Alhamdulillah baik terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita langsung masuk aja nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Jadi saya mau nanya nih Kak, menurut pandangan Kakak, public speaking itu apa sih? Dari perspektif Kakaknya aja, gimana? Kakaknya dulu atau saya nih? Terserah sih siapa yang siap untuk menjawab pertanyaan saya dulu. Boleh kali ya saya dulu. Oke, boleh. Kalau menurut saya itu public speaking itu adalah sebuah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di depan umum atau di depan hadapan seseorang kelompok. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau dari saya public speaking, ketika berbicara tentang public speaking itu ya, public speaking itu adalah seni sebenarnya. Seni ketika kita berbicara di depan umum. Kenapa saya sebut sebagai seni sebenarnya? Karena dalam berpublic speaking itu kita bebas untuk berkreasi, saya bebas untuk mengeluarkan ciri khas kita, bebas untuk berinovasi, seperti itu. Ya itu adalah seni. Karena gini deh, ketika kita berbicara public speaking nih, karena ini adalah seni, menurut saya bagaimana cara saya menyampaikan itu belum tentu sama nih dengan arah bagaimana menyampaikan, bagaimana Kak siapa? Pia. Kak Pia menyampaikan itu kan pasti berbeda-beda. Nah, gini, role model saya nih ya, role model saya itu Najwa Shihab. Kalau jujur nih, Najwa Shihab nih, walaupun beliau adalah patokan saya, tapi cara saya menyampaikan tuh pasti berbeda. Saya punya ciri khasnya masing-masing dan beliau pun punya ciri khasnya masing-masing juga gitu. Nah, terus kenapa saya tadi kan seni, kemudian berbicara depan umum. Nah, kalau masalah depan umum ya, suksesnya orang ketika berbicara apa enggak itu tergantung bagaimana kita mempengaruhi. Ya, berkomunikasi itu bagaimana cara kita mempengaruhi sebenarnya. Bagaimana yang awalnya dia tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya dia tidak paham malah jadi paham gitu, yang awalnya dia masa bodoh malah jadi terinspirasi, kayak gitu sih. Jadi secara singkatnya mungkin seni ketika kita berbicara depan umum, itu sih. Oke, makasih ya, jawabannya sangat memuaskan banget ya. Punya versinya masing-masing ya, bener. Tapi kalau boleh tanya, kayaknya dari jawabannya ini berarti kakak-kakak ini udah sering nggak berpublic speaking gitu? Kayak di acara-acara atau gimana gitu? Kalau Maksudnya sering nggak melakukan public speaking itu gitu selain di kelas Iya. saat perkuliahan gitu? Selain presentasi Iya. mungkin atau pernah menjadi pembawa acara mungkin? Oh iya benar. Kalau saya pribadi saya sering sih, dan itu mulai dari SMA. SMA tuh saya mulai bertahap dari rapat-rapat kecil dulu lah, forum-forum kecil di Muara Badak kayak gitu. Saya tinggal di Muara Badak. Oke. Forum-forum kecil di Muara Badak, kemudian saya tingkatkan di dalam perkuliahan saya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan festival yang mana saya mengambil peran sebagai MC, seperti itu sih. Oh iya boleh tahu ya, kalau sedikit info nih.
ketika kita berpublic speaking itu bukan berarti kita adalah seorang MC. Kebanyakan menyimpulkan kayak gitu, public speaking berarti kamu adalah MC gitu, padahal enggak. Public speaking itu kan kita tampil di tempat umum Benar, gitu. benar. Kalau kakaknya? Kalau saya sering sih jadi pembawa acara di upacara gitu, terus tuh ngikutin pidato. Itu kan menurut saya termasuk public speaking juga kan. Benar. Berani percaya diri di depan orang banyak gitu. Kayak gitu. Asal kita mau berbicara depan umum itu udah Oke, termasuk benar public sih, speaking. benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Karena kita kan ini sama-sama mahasiswa hukum nih. Menurut kalian tuh penting gak sih public speaking, apalagi bagi mahasiswa hukum gitu? Gimana? Kakak dulu? Menurut saya sih penting sih. Kakak sih dulu yang ngejelasin. Oke, kenapa kalau saya ya sama yang dibilang Kak Bia, penting banget sih apalagi mahasiswa hukum ya. Karena mengingat lagi prospek kerja ke depan anak hukum tuh apa sih gitu, nah kan ke jaksa, pengacara yang mana banyak main peran dalam ketika dia berbicara dalam pengadilan itu butuh banget lah. Ketika masa sih seorang jaksa nggak pintar berargumentasi itu kan kayak suatu hal yang not gitu. Ya perlu sih, perlu. Dan gini, sedikit pengalaman nih, aku pengen cerita sih. Boleh kan ya? Boleh dong, boleh banget, boleh. Jadi waktu SMA itu aku tuh pengen banget kan, dari SMP sih, dari SMP tuh pengen banget jadi seorang jaksa. Jadi jaksa. Amin ya, semoga. Amin, doain ya teman-teman, pengen jadi jaksa. Nah ketika di SMA, di mana itu adalah masa dilemanya kita menentukan jurusan ya, masuk PTN, ada nih teman aku ngomong, Mir, kamu mau masuk fakultas apa, mau jurusan apa gitu kan. Aku bilang lah, aku tuh pengen banget nih jaksa, aku pengen banget jadi mahasiswa hukum. Karena dulu aku di SMA itu aku nggak terlalu wow, mungkin gimana ya, nggak terlalu hebat banget lah dalam berpublic speaking depan umum, masih gagap gitu kan. Jadi teman aku nggak percaya gitu nggak percaya dia. Masa sih kamu mau ambil itu? Nggak mungkin. Karena dia jarang lihat Miranda nih. Ya udah, pada masa itu aku ya udah nggak apa-apa, ini jadikan motivasi aku gitu. Dan alhamdulillahnya aku jadi orang yang seperti ini. Bukan berarti aku udah pintar banget ya, tapi aku udah bisa menjadi seorang yang mampu dalam berpublic speaking lah gitu. Oke. Dari kakaknya? Kalau menurut saya sih public speaking itu sangat penting sih buat apalagi ya kita untuk anak hukum. Betul sih, setuju banget sama kami Randa. Iya. Karena aneh nggak sih kalau misalnya mahasiswa hukum itu nggak bisa public speaking? Bener. Iya kan? Jadi tuh kayak kita tuh tahu gitu tujuan kita tuh mana. Apalagi hukum itu kayak sama dengan kita tuh menegakkan keadilan lah ibaratnya. Iya. Kalau misalnya kita anak hukum itu kayak kita nggak bisa berbicara, kita cuma diam menye aja, kan kita nggak bisa gitu ya. Kita Iya. harus kayak betul-betul kayak menyiapkan suara kita, apalagi kayak ibaratnya kita penerus bangsa gitu ya kan. benar. Jadi kayak kita nih harus nih nyiapkan suara kita, apalagi kayak kami Randa nih yang misalnya cita-citanya nanti mau jadi jaksa. Saya sih Apa? hakim. Amin. Semoga nanti Doain ya. dipertemukan ya, saya pengacara, doain juga ya. Amin. Semoga nanti kita dipertemukan dalam satu pengadilan. Kita debat lah di situ ya. Iya. Kalau misalnya hakim tuh kan kayak ibaratnya dia nggak diam aja gitu. Apalagi kalau misalnya dalam ngambil keputusan itu memang betul-betul harus kayak plak gitu, nggak boleh salah-salah dan nggak boleh salah gitu kan. Dan itu harus dipikirkan baik-baik, dan itu juga harus bersuara sih. Sebetulnya bukan kayak hakim, jaksa atau ketentuan lain untuk hukum aja sih. Ibaratnya kalau kerja di perusahaan juga kan, kayak ke rekan kerja kita harus berbicara gitu. Terus tuh kayak ke atasan kita gitu. Nggak mungkin kan kita kayak diam aja, ada yang salah menurut kita Tapi diam kitanya aja diam. gitu Oke, ya kan. benar. Terus tuh kalau pengalaman saya boleh kali ya juga cerita Boleh, tentang boleh, pengalaman saya. silakan. Saya itu sebetulnya lulusan SMK dan beda banget jurusannya dari hukum ini, jauh Apa sih. nih? Linjur ya ini, lintas jurusan ya? Iya, saya jurusan waktu itu tuh SMK tuh saya ngambil administrasi perkantoran. Dan saya tuh bercita-cita untuk kayak menjadi manajer gitu awalnya gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir pas mau menaiki kuliah gitu, saya betul-betul memikirkan, dan kakak saya tuh memang nyuruh saya karena emang saya nih ibaratnya kayak banyak omong gitu dan ibaratnya lincah lah ibaratnya. Dan menurut saya nih mau juga gitu untuk jadi kayak ke hukum gitu ibaratnya. Terus tuh kakak saya juga bilang kalau misalnya jurusan hukum itu banyak gitu diperlukan sama orang gitu. Terus tuh berguna banget kan. Kayak ibaratnya, jadi tuh saya berpikir lah. Terus tuh juga saya tuh
orangnya sebetulnya terkenalnya tuh nggak gimana ya di SMK tuh. Saya terkenal karena orangnya tuh banyak omong dan suara saya tuh cempreng, nyaring, bahkan kayak gitu kan. Jadi tuh Sama kayak saya sebenarnya. iya, jadi terkenalnya tuh karena itu. Terus tuh saya berpikir kalau saya masuk perkantoran ini kayak nggak ada hal baru gitu yang saya pelajari gitu kan. Jadi saya mencobalah untuk ngambil hukum untuk kayak bisalah public speaking saya ini diteruskan gitu. Cukup ya. Jadi menurut kita bertiga nih berarti sangat penting public speaking itu ya sebenarnya penting bagi untuk semua orang, bukan hanya untuk mahasiswa hukum saja gitu. Kalau boleh tanya nih, ada nggak sih tipsnya untuk tampil percaya diri gitu di depan umum? Biasanya kan kita kayak demam panggung kan, kayak aduh aku deg-degan banget, takut nanti di panggung aku gimana ya, diem aja apa gimana gitu. Nah tipsnya agar public speaking kita nih kayak kita kelihatan santai aja gitu di depan umum. Ada nggak tipsnya dari Kak Miranda dan Kak Pia? Oh, mungkin dari Kak Pia dulu nih. Kalau menurut saya sih yang pertama itu ya, kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri. Kita harus cintai sama diri kita sendiri dan kita harus yakinkan gitu sama diri kita sendiri kalau kita tuh bisa. Kalau misalnya orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa ya kan? Benar. Jadi kayak pertama harus yakinin dulu sih sama diri kita sendiri. Yang kedua terus tuh kita tuh harus belajar lah pelan-pelan di depan cermin, nggak apa-apa di depan cermin gitu. Kayak kita ngomong basa-basi banyak-banyak. Salah tuh bukan hal yang memalukan nggak sih? Benar. Karena menurut saya tuh salah ujung-ujungnya juga pasti akan berhasil kan. Ibaratnya tuh kayak Kita jangan takut salah gitu iya, ya. benar banget. Orang sukses tuh kan nggak ada yang langsung jelek sukses gitu kan. Benar. Pasti kita ada kayak Prosesnya lah. ya benar banget Naik prosesnya turunnya dulu. ya benar-benar roda kan berputar gitu ya ibaratnya pede aja nggak sih sama diri kita sendiri kalau misalnya kita tuh bisa gitu, betul-betul kayak harus diyakinin sama diri kita sendiri kalau misalnya kita nih bisa dalam public speaking ini karena kan kita nih public speaking juga di dalam kehidupan sehari-hari nggak sih? Bener. Kayak presentasi di depan kelas, terus tuh kita berpidato atau upacara kita jadi pembawa acara atau dalam hal lain lah pokoknya ibaratnya yang ngomong di depan orang banyak gitu loh. Jangan malu untuk kayak public speaking karena kalau malu tuh kalian tuh kapan gitu mau majunya gitu untuk malu. Mulai sekarang ya kita tunjukkan lah, apalagi public speaking penting banget nggak sih untuk kerja. Benar. Bener sih. Ya, menurut saya gitu. Menurut Kak Miranda Sebenarnya nggak gimana? jauh beda sama apa yang disampaikan Kak Pia ya. Percaya diri itu adalah pokoknya lah atau dasarnya, akarnya lah saya sebut seperti Benar. itu. Itu akarnya. Iya, benar. Ketika kamu nggak percaya diri sama dirimu sendiri, apa yang kamu lakuin, ya nggak usah berekspektasi gitu, nggak usah berekspektasi karyamu atau akan ada peristiwa hebat yang akan terjadi, nggak usah terlalu bermimpi akan hal itu kalau kamu nggak percaya diri sama dirimu sendiri gitu. Kuncinya itu adalah percaya diri. Nah kemudian ya latihan, kita harus latihan, sering-sering latihan. Tapi kalau aku latihan tuh agak sedikit aneh. Mungkin orang ada yang sebagian kayak gini ya, yang kamu bilang tadi tuh ya, berbicara depan cermin. Kadang tuh aku naik motor itu kadang tangan gerak sendiri, nggak tahu ngobrol sama siapa, yang penting jalan aja lah ya, ngobrol-ngobrol, latihan. Nah, latihan aku juga nggak mungkin dong latihan tanpa aku mengimplementasikan. Itu kan kayak suatu hal yang ya udah percuma aja, yaitu hanya sedikit imajinasimu aja tanpa kamu implementasikan gitu. Jadi selain percaya diri, latihan dan juga kamu harus implementasikan gitu sih. Kalau singkatnya dari apa gitu? Oh iya ya ampun, tipsnya berguna banget nih teman-teman buat kita yang kayak masih ragu buat tampil di depan umum, takut maju depan kelas. Kadang kalau disuruh dosen kan kita yang kayak ih enggak pak saya malu, masih kayak gitu kan. Oh iya, Rah. Aku pengen ngasih rekomendasi nih. Apa tuh? Buat teman-teman yang pengen belajar public speaking nih, malas baca buku, ya udah nonton film ini aja deh, The King Speech. Oh iya, itu Nah, itu apa bagus nih? banget nih. Itu kisah dari Drakor apa gimana? Oh bukan kisah Bukan, cinta ya. bukan. Oh, bukan. Kita sampingkan dulu masalah perasaan. Oke. Agak serak. Jadi ini kisah dari Prince Albert, yang mana dia adalah seorang pemimpin. Sebelum menjadi seorang pemimpin ya, dia punya keterbatasan yang mana dia bicara depan umum itu gugup banget, gagap lah. Namun karena ada suatu hal yang memang diharuskan dia menjadi seorang pemimpin, akhirnya dia latihan bagaimana aku ini harus bisa nih memimpin dengan menghilangkan keterbatasanku kayak gitu. Jadi buat Dia belajar lah gitu ya.
dia berusaha dan akhirnya yang awalnya dia gagap malah menjadi seorang yang luar biasa gitu. Jadi gimana ya, kalian tuh harus banget sih berkomunikasi dengan baik karena kita ini adalah makhluk sosial. Bener. Pada intinya kan kayak gitu ya, Iya, kita bener adalah makhluk banget. sosial dan kita perlu berkomunikasi. Iya. Gitu sih. Ya sih, kalau kita diam doang nanti kita nggak punya teman. bener, Iya, bener kita nggak banget. bisa ngobrol sama orang. Keluar rumah dikit, aduh malu. Kesini dikit, aduh aku malu. Aku gitu. jadi ingat jadi ingat masa SMA aku nih. Aku kan dulu pernah ikut organisasi OSIS kan, Aku tuh dulu introvert banget, jujur introvert banget. Ketika berbicara depan umum tuh aku kayak jadi gini teman-teman gitu. Gagap-gagap gitu ya. Agak salah tingkah lah ya. Ya gagap juga SMA tuh. Terus ada ketua OSIS aku bilang gini, Mir, selagi kamu di OSIS nih, namanya Rehan, Kak Rehan, boleh saya sebut gak sih? Iya, Boleh. boleh. Terima kasih Kak Rehan. Jadi Kak Rehan ini bilang gini ke aku, Mir, selagi kamu di OSIS nih, gunakanlah tempat itu buat kamu berkembang. Kamu berbicara depan umum, kalau kamu masih seperti ini, masih terus-terus seperti ini, kamu jadi apa ke depannya kan? Karena kita kerja, nanti ke depannya kita tuh butuh yang namanya branding dan kita butuh yang namanya komunikasi yang baik, seperti itu sih. Bener banget sih. Oke. Jadi kita masuk ke cara efektif. Menurut Kak Miranda dan Kak Pia, cara efektif untuk melakukan public speaking tuh apa sih gitu? Cara efektif maksudnya teknik dalam berpublic speaking? Iya. Oke. Kalau versi aku dulu ya. Iya, boleh. Kalau versi aku sendiri, kembali lagi kita harus percaya diri sebenarnya. Itu adalah kuncinya sebenarnya. Ya kita harus percaya diri dulu, percaya diri. Kemudian ada yang namanya teknik vokal. Ya public speaking tuh perlu yang namanya teknik vokal. Terus ada yang namanya, saya lupa lagi. Teknik vokal, kemudian ada yang namanya ekspresi. Iya. Ini penting juga, ekspresi atau gestur badan ketika kita berbicara. Kemudian yang terakhir adalah komunikatif, ya benar. Ya, jadi percaya diri nggak perlu saya panjang lebar untuk menjelaskan ya. Pada intinya kita sudah, dari tadi kita udah ngulang-ngulang Iya, bagaimana pentingnya itu percaya diri gitu Benar, dalam benar. public speaking. Nah kemudian teknik vokal. Ya, teknik vokal itu ada 4 item, teman-teman. Ada 4 item. Yang pertama itu adalah volume suara. Kemudian itu adalah kecepatan, dan yang ketiga ini adalah intonasi, dan yang terakhir itu adalah artikulasi. Ya, jadi untuk volume suara kita tuh sebagai public speaker itu harus pintar-pintar nih, Oke, kita harus mengimbangi karena nggak mungkin nih audiens ini ketika kita berbicara kita pelan suara kita, audiens tuh bakal ini orang ngomong apa? Ntar juga Iya, audiensnya bener. bakal ngantuk nggak sih? Iya, Kayak bener. bosan banget aku main nih. HP deh gitu kan. Iya, Bener. Bosan banget kalau ketinggian juga. Ini orang lagi ceramah atau gimana Iya, sih iya, gitu. masih teriak-teriak nih. Teriak-teriak pusing kepala saya. Ya itu sih, harus bisa seimbang lah, harus balance lah gitu kan untuk volume suara. Kemudian untuk apa tadi saya lupa kan? Kecepatan. Ya. Kecepatan itu tergantung dari materinya sih. Jadi public speaker tuh harus pintar-pintar, harus mungkin aku bilang harus pintar ataupun jenius lah dalam membawakan sesuatu. Kalau memang materinya susah atau materinya berat ya, kita pun sebagai public speaker itu harus bisa oke, kita pelan-pelan agar semuanya tuh pandai lah. Ya kembali lagi seni untuk bagaimana mempengaruhi, bagaimana itu semuanya bisa paham lah audiensnya gitu kan. Kemudian intonasi bosan nggak sih kalau misalkan gini cara bicaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaku banget ya. Kaku banget ya, jadi Kayak kan diceritain orang mau tidur. iya gitu. kayak flat banget Kita gitu kan. dengernya juga males gitu. Males banget sih sumpah. Jadi kita harus benada lah kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan agak sedikit bersemangat Oh iya, nih bener, gitu kan. bener. Kalau saya seperti itu sih, intonasi itu penting banget. Iya. Biar kalau ada hal yang ingin ditekankan kita tekankan, kalau memang ada yang ingin perlu dilembut-lembutkan ya udah kita lembut-lembutin aja. Bagaimana pintar-pintarnya kita sih. Nah kemudian artikulasi nggak hanya public speaker dong. Seorang penyanyi pun juga harus seperti itu. Bener nggak sih ketika kita bernyanyi nih, misalkan lagu usai nih, kita nyanyi tapi Nadanya bukan nada sih, kayak dia ngomong apa, AEO-nya nggak jelas, benar, artikulasinya gimana, dia mau ngomong apa, dia mau ngomong usai malah usai gitu kan. ya sampai dikirain Usni Iya, mungkin ya. Ya sama tadi bilang usni kan, gitu nggak ada yang tahu. Karena Jadi- artikulasinya kurang jelas. Iya, kurang jelas. Kalau itu sih dari aku. Teknik vokal, kemudian gestur tubuh, ekspresi. Kita juga perlu banget nih ketika kita bicara tuh gestur tubuh ataupun ekspresi itu perlu sih gitu sebenarnya.
Kemudian kumulatif tuh kayak lebih kayak pintar-pintarnya kita untuk membawakan suasana gitu. Bagaimana kita bisa memancing agar kita materi ini lebih menarik, mungkin itu sih. Kalau dari kakak gimana? Kalau saya sih sebetulnya sama aja sih sebetulnya. Ibaratnya tuh kayak mana ya? Kita tuh kan punya gaya kita sendiri-sendiri Benar. kan. Terus tuh kayak yang pertama tuh percaya diri, terus tuh intonasi, ekspresif. Pokoknya sama deh sama Kak Miranda. Soalnya teknik dalam public speaking itu emang rata-rata tuh harus kayak gitu. Benar. Kita tuh suara kita, bagaimana mimik wajah kita, mendeskripsikan apa, bahagia, senang atau sedih kayak gitu. Apa yang kita deskripsikan tuh memang harus kita tampakkan gitu ke semua orang. Karena supaya orang tuh lebih mendalami apa yang kita omongi gitu loh. Dan lebih kayak masuk gitu di dalam otak. Jangan kayak kita ngomong nih public speaking, orang cuma ngedengar masuk kanan keluar kiri, karena nggak masuk gitu ke dalam otaknya. Karena mungkin ibaratnya nggak sama gitu apa yang mereka pikirkan sama yang kita pikirkan gitu ya nggak sih? Terus tuh intonasi, iya intonasi tuh kayak harus kalau misalnya waktunya ibaratnya cepat bisa cepat kita, tapi kalau misalnya lambat, tapi kalau bisa jangan cepat banget sih menurut kita, balance tapi lah. kalau lambat juga jangan lambat banget, Harus orang balance nih ya. ngantuk, keburu lapar nih. Terus tuh ibaratnya kayak kita nih sedang-sedang aja, cuma tuh jelas gitu cara ngomongnya, jangan sampai sudah capek-capek kita ngomong nggak berguna untuk audiens kita. Ya pokoknya jangan sampai kayak gitulah. Kurang lebih sama lah ya. Iya sama aja sih. Jadi gitu teman-teman nih, tips yang efektif banget nih dari kakak-kakaknya, teknik-tekniknya tuh kan kita udah tahu. Jadi kita jangan ragu lagi nih buat berpublic speaking, kita belajar. Belajar dari sekarang, kayak kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Udah sih pertanyaan saya itu aja. Makasih udah meluangkan waktunya ya. Kapan-kapan panggil aja lagi nggak apa-apa. Iya. Ini saya seneng banget sih dapat pelajaran juga dari kakak-kakaknya. Soalnya Kita saya juga senang sih soalnya bisa bagi ilmu Benar-benar gitu, berbagi ya kan? ilmu. Soalnya saya sebagai host juga tuh kadang masih kayak, aduh aku takut nih berpublic speaking. Aku kayak ngerasa aku nggak cukup gitu. enggak. Aku selalu ngerasa nggak cukup jangan. dimanapun aku berada gitu. Iya. Kita sama-sama belajar lah ibaratnya Iya, ya kan, benar. harus bisa. Pada intinya jangan malu sih sebenarnya. Iya. Tampilkan aja lah apa yang kalian punya gitu. Oke, makasih ya waktunya. Iya, sama-sama. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Oh, Mungkin Boleh. membahas apa lagi gitu Iya, nanti ke depannya ya. Di tempat tongkrongan boleh banget. Iya. Oke, boleh banget ya. Nanti kita kontak-kontak Iya. aja, oke? Di belakang layar. Oke, boleh. Ini kita nggak ada yang mau sampaikan buat motivasi nggak sih? Oh, kalau dari Kak Miranda dan Kak Ada Pia sih, ada aku pengen motivasinya? banget nyampaikan nih. Aduh, boleh banget tahu, boleh banget. Saya wakilin Kak Miranda aja kali ya. Oke. Oh, berarti hanya Boleh. saya gini. Iya. Hanya Ya saya boleh. gini. Kalau mau kasih Oke. motivasi. Buat generasi muda seluruhnya deh di Indonesia, nggak hanya mahasiswa hukum aja gitu ya, semuanya jangan malu untuk berkomunikasi, jangan malu untuk tampil, jangan malu, terlalu lama untuk menutup diri, tampilkanlah yang terbaik buat kamu. Kalau prinsip aku, to get something we never had, we must do something we never did. Ketika kamu tidak mendapatkan suatu hal yang kamu dapatkan, maka kamu harus melakukan suatu hal yang belum kamu lakuin gitu. Gitu sih. Aku termotivasi langsung gitu. Sama langsung banget ini kayak langsung dari Apalagi langit langsung gitu. ya. Bener-bener. Ibaratnya. Oke, kita cukupkan sampai sini ya obrolan kita ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.